Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin arsyadakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur karena bisa dimudahkan untuk istiqomah di dalam majelis ilmu ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke dalam bab tentang buruknya sifat kebencian. Jadi manusia itu semua punya hati. Hati itu oleh Allah berikan bibit seperti tanah, ada bibitnya. Dan bibitnya itu sama, kecuali Rasul. Ada bibit baik dengan bibit buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan atas jiwa itu di hati ini sifat fajir, durhaka, berarti buruk. Wa taqwaha, dan sifat taat atau takwa. Salah satu fajir itu benci. Maka kita lihat hadis-hadis terkait dengan hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna." Hendaklah kalian menjauhi. Kalau disuruh mendekat atau mengikuti itu alaikum. Kalau iyyakum itu katanya menggunakan hendaklah kalian tidak melakukan atau menjauhi. Iyyakum wadh-dhanna. Jauhilah oleh kalian banyak-banyak berprasangka. Jangan-jangan begitu. Setan itu menggiring kita dengan prasangka itu. Kalau nggak segera ditabayun, nggak segera di cross check, nggak segera dicari kebenarannya, itu digiringnya pasti ke arah jelek, pasti. Maka Quran surah Al-Hujurat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Mengapa? Inna ba'dadh-dhann itsmun. Sebagian prasangka itu, sebagiannya bisa lebih banyak. Kalau kita milih acak, ada 10, ada dalam toples. Kalau 7-nya jelek, 3-nya baik, kemudian yang baik itu kecil. Karena probabilitasnya 3 banding 10 dan 7 banding 10. Jadi beda sekali jauh. Maka dikatakan inna ba'dadh-dhann itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Mengapa? Kalau suudzon dimunculkan dalam ucapan, bisa-bisa bukan hanya ghibah, fitnah jatuhnya. Kalau nggak benar, karena kan masih katanya gitu kan. Maka dikatakan iyyakum wadh-dhann. Hendaklah kalian menjauhi banyak-banyak berprasangka. Fa innadh-dhann aqdabal hadis.
Sesungguhnya prasangka itu seburuk-buruk atau sedusta-dusta perkataan. Perkataan yang paling dusta itu katanya. Katanya siapa? Pokoknya katanya. Jadi tidak ada sumber resminya. Tanya ke sini katanya itu katanya terus nggak selesai. Dari satu ke sana jadi 2, 3, orang 10 jadi 20 kalimat atau bahkan bisa lebih dari selembar. Itu berawal dari itu. Maka Quran juga mengatakan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang yang datang membawa berita kepadamu, orang itu diragukan tingkat kejujurannya, kecerdasannya. Kayaknya kok nggak benar ya. Maka kata Allah, fatabayyan, jangan langsung dipercaya, jangan langsung ditolak juga. Apa yang harus dilakukan? Fatabayyan, carilah pembenaran dengan data yang pasti. Apa namanya? Pergi ke orang yang lebih tahu, di cross check. Bener enggak ini? Bener enggak itu? Tabayyun. Maka di sini jangan banyak berprasangka. Ada yang bilang begini, coba saya tanya. Kalau nggak langsung orangnya yang paling dekat, benarkah dia menilai saya begini? Saya belum pernah dengar. Karena belum pernah dengar, coba saya tanya lagi. Mohon maaf Pak, kita pernah punya masalah kan? Atau saya pernah berbuat ini kan? Tidak deh kayaknya. Tidak. Jangan-jangan ini tadi ini fitnah. Orang yang tidak suka. Maka dikatakan fa'inna dhanna akdzabal hadis. Berprasangka itu adalah ucapan perkataan yang paling dusta karena tidak ada dasarnya. Mohon maaf, kalau di dalam masalah agama itu selain Al-Quran itu banyak prasangkanya. Karena kitabnya sudah dilakukan layam di al-sinatihim batoknan fitin. Mereka memutar-mutar lidah mereka untuk mengubah isi Alkitab. Kemudian mereka berbohong atas nama agama. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Quran surat Al-Imran. Mereka mengatakan ini dari Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah menurunkan yang seperti itu. Nah, Al-Quran terjaga, itu juga prasangka. Maka kembali, jangan banyak berprasangka. Sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadis, perkataan ucapan yang paling dusta. Wala tanajashu. Ini pindah ke muamalah yang lain. Kalau tadi terkait dengan berita-berita yang tidak benar, ini terkait perdagangan. Tanajus itu begini. Ada 2 orang saling bersekutu untuk membohongi orang lain. Tanajus itu jual beli, ini penjual. Dia pengen untung banyak. Dia ngajak temennya. Nanti kalau saya jualan, saya mau jual jam, saya tawarkan 200.000. Nanti kok tawar 150 ya? Nah saya bilang, aduh berat ini 150. Jangan turun dari tawaran itu ya. Padahal ini normalnya harganya 100.000 atau 75.000. Orang ini nawar, tidak turun 50.000. Nanti datang orang nawar 100. Bagaimana apa mau nawar 100? Lihat tadi aja nawar 100 nggak saya kasih, tambah dikit lah. 155, oke lah saya kasih. Namanya tanajus. Dan itu hukumnya haram. Haram untuk siapa? Untuk penjual dan orang yang bersekongkol untuk melakukan penipuan. Ini penipuan dalam perdagangan. Namanya jual benih tanajus. Handuk satu paket, bandeling handuk dengan apa misalnya? Dengan apa? Harganya 500.000. Gitu. Dapat sekian paket, mari dilelang. Nah, saya beli 400, saya beli turun 3. Saya 350, ada berapa?
yang nawar yang tinggi ini temennya sendiri. Ada orang yang suka nanti kalau saya untung, kok saya kasih setiap paket sekian. Dia nawar seolah-olah ini supaya yang lain tertipu. Jadi ini adalah jual beli tanajus atau najas. Kemudian wala tahasadu, jangan saling iri. Kebencian, ketidaksukaan itu bisa menyebabkan tumbuh penyakit hati yang lain, yang dahsyat buruknya. Apa itu? Hasad. Saking dahsyatnya sifat hasad ini, sampai-sampai secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita hambanya untuk memohon perlindungan dari sifat hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari sifat orang yang hasad ketika hasadnya muncul. Kalau hasad seseorang itu muncul, yang ada apa? Segala sesuatu yang dia lihat terhadap orang yang dia tidak suka itu jadi jelek. Atau dia hanya ingin menyebarkan yang jelek saja. Maka lawannya adalah pemaaf. Supaya hasad ini hilang atau terkurangi, tereliminir, bisa dikurangi banget, dihabiskan. Salah satu cara adalah jadilah pemaaf. Orang yang punya hati yang luas. Hati itu seperti otak, tergantung bagaimana kita ngisi. Ada yang otaknya diisi dengan ilmu segini, tapi secara volume ini dohir otaknya segini. Ada yang isinya itu segini, kalau pergi ke rumahnya kitabnya segini. Ada yang nggak pernah baca buku. Hati juga begitu, tergantung kita. Mau kita bikin doyikon sempit atau wasi'un luas, terserah kita. Bagaimana menata hati. Nah, supaya tidak muncul kebencian terus jadi hasad tadi, salah caranya adalah jadilah pemaaf. Allah itu menjanjikan pemaaf surga. Lihat Quran Al-Imran 133 sampai 134. Wasari ila magfiratin ila min rabbikum wa jannah. Segeralah cari ampunan, engkau akan diberi surga. Kemudian ayat di bawahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang diberi surga, yang dapat ampunan Allah itu salah satunya adalah pemaaf. Mengapa kita harus pemaaf? Banyak alasannya. Satu, selain nanti diberi surga, karena harus sadar kita ini manusia. Manusia itu pasti punya dosa, punya salah. Kalau ada orang lain punya salah pada kita, berempatilah. Saya juga pernah bikin salah sama orang lain. Kalau saya berbuat salah, saya ingin dimaafkan, maka seharusnya ketika orang salah, tanpa minta maaf pun saya maafkan. Allah itu kan pemaaf. Ampun. Pemaafnya Allah itu tidak peduli lagi dengan dosa sebelumnya. Contoh paling mudah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Sahabat utama Rasulullah yang menjadi khalifah Ar-Rashidah, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman radhiyallahu anhu. Mereka dulunya itu dari kalangan musyrikin, penyembah berhala. Bahkan musuh utamanya Nabi itu Umar bin Khattab, musuh utama. Tapi ketika hidayah muncul, mereka Islam. Yang dulu memusuhi, yang dulu menyembah berhala, Allah nggak peduli. Allah sudah maafkan semua. Kenapa? Karena sudah tidak dilakukan, sudah bertaubat. Nah, kita sebagai hamba juga begitu. Kalau sudah memaafkan orang, nggak usah diingat-ingat. Kamu dulu kan salah ini kan? Itu lihat.
Oh lupa tuh, nah, salah. Nggak usah, ya sudah, maaf, selesai. Mengapa? Karena kita juga punya dosa. Kita punya salah. Setiap anak Adam pasti punya salah. Jadi sadari. Yang kedua, bahwa selain kemudian kita punya salah, kita punya dosa, kita pengen surga, pentingnya menjadi pemaaf adalah supaya kita tidak dibebani hati kita oleh kebencian, dendam, hasad tadi. Akibat apa? Kesalahan orang lain yang tidak segera kita maafkan. Setan bilang itu dia salah sama kamu itu. Jangan pernah lupa. Itu kesalahannya itu sampai diubun-ubun. Jadi jangan mau lupakan. Tidak perlu orang beriman bilang begitu. Saya nggak akan pernah lupa kesalahanmu. Tidak akan pernah saya maafkan. Nggak boleh. Orang beriman begitu. Karena ternyata menurut ilmu kedokteran, ketika hati itu susah, logikun sempit, itu ada hormon yang tidak berproduksi, namanya hormon endorfin. Nanti bisa di googling, di bawah otak itu ada satu bagian kepala ini yang memproduksi, namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini maksimal produksinya ketika hati itu tenang dan senang. Caranya apa? Tidak punya sifat benci, tidak punya sifat dendam, tidak punya sifat hasad. Apa gunanya hormon endorfin ini? Hormon endorfin ini, kalau nanti sampean googling, itu akan merangsang pemiliknya. Kalau dia buahnya, itu mendorong pemiliknya untuk melakukan hal-hal positif secara maksimal. Jadi akan ada energi positif yang sangat besar. Bahkan konon terlalu kencang. Bahkan konon kekuatan ini melebihi 100 kali morfin yang disuguhkan oleh manusia. Orang itu pengen fly, pengen senang, pengen ini, atau amit-amit pengen uang itu kadang-kadang menggunakan obat yang salah tanda apa? Morfin. Nah ini sebenarnya tidak perlu ada hormon di tubuh yang secara otomatis jadi produksi. Salah satunya adalah ketika hati senang, tenang. Orang barat itu kalau pengen endorfinnya itu kuat, besar, itu dia yoga. Cari healing, tempat sepi, sendiri dia. Nah kita nggak usah. Bangun aja jam 2:30, 3, sholat, baca istighfar, nangis, endorfin naik terus itu. Maka Rasul bersabda, barang siapa tidur didahului dengan wudhu seperti wudhunya untuk sholat, terus dia berbaring di tempat tidurnya, bisikil aiman dengan miring ke kanan, terus dia berdoa, terus dia bangun sebelum subuh, berwudhu, sholat minimal 2 rakaat, terus sholat subuh, maka dia akan menjadi orang yang harinya kemudian itu akan menjadi baik. Wa asbahu khairon, dia akan menikmati paginya baik. Kalau baik, maka kemudian banyak hal baik yang dia kerjakan. Jadi salah satu caranya apa? Hindari hasad, dendam dan sebagainya dengan cara menjadi pemaaf. Orang beriman nggak perlu tunggu dimintain maaf, sudah saya maafkan. Kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling bersaing dengan cara yang jelek. Bersaing dengan cara sikut-sikutan, bersaing dengan cara menjatuhkan satu sama lain, saling bengis, itu Islam tidak. Wala tanafasu, jangan saling egois.
Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian sesama orang beriman saling bersaudara. Yang ini sudah pernah kita bahas di pertanyaan.